Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu ilmu yang dipelajari di teori sastra, yaitu teori ekologi sastra. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Ekologi adalah suatu ilmu yang mencoba mempelajari hubungan antara tumbuhan, binatang, dan manusia dengan lingkungan mereka hidup. Ekologi hanya mempelajari yang ada dan yang terjadi di alam, menurut Irwan. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Selanjutnya, ia mengatakan ekologi merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu atau pelajaran. Ekologi sastra adalah sebuah cara pandang yang dipergunakan untuk memahami permasalahan lingkungan hidup. Hal yang dibahas terkait dengan ekologi sastra adalah adanya keterkaitan antara lingkungan hidup dengan sastra. Ekologi sastra adalah suatu ilmu yang mempelajari cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungan dengan baik. Dalam kaitan lingkungan dengan kajian sastra, ekologi terbagi atas dua hal, yaitu konteks ekologi alam dan ekologi budaya. Pertama, ekologi alam. Ekologi alam ini lebih menekankan aspek alam sebagai inspirasi karya dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Berkaitan dengan konteks ekologi alam yang berhubungan dengan sastra, kedua, ekologi budaya. Hal ini ditentukan oleh pola hidup dan perbedaan karakteristik wilayah. Ekologi dan sastra saling membutuhkan satu sama lain, antara sastra dan ekologi atau ekologi dengan sastra. Hal tersebut dikatakan demikian karena sastra memerlukan tema-tema yang beragam seperti masalah lingkungan agar pembaca tidak merasa bosan dengan pengarang tulis dalam suatu karyanya. Ekologi juga memerlukan sastra untuk mempublikasikannya kepada pembaca. Baik, untuk objek kajian mengenai penerapan teori ekologi sastra pada sebuah karya, saya akan mengambil sebuah film animasi yang berjudul Ice Age. Film animasi ini dimulai dengan gempa bumi dahsyat yang terjadi karena retaknya daratan es yang cukup dalam. Manny yang sedang tidur terbangun oleh suara gemuruh gempa bumi tersebut. Ellie, istrinya, mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa suara gemuruh itu terdengar jauh dari tempat keduanya berada. Manny pun segera mencari anaknya Peaches yang saat itu sudah mulai menginjak remaja. Manny memarahinya karena Peaches sudah mulai berani berjalan-jalan cukup jauh tanpa memberitahunya. Suara gemuruh itu pun terdengar semakin dekat. Namun, Manny dan teman-temannya tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang semakin mendekat ke arah suara gemuruh itu. Saat itu, Manny dan kawan-kawannya sedang mencari nenek Sid, si kukang yang menghilang. Peach pun bertengkar dengan ayahnya karena sang ayah menemukannya sedang berjalan-jalan dengan Louis, teman landaknya. Saat itu, Peach hendak menghampiri Eta, seorang mamut jantan yang menurutnya tampan. Namun, apa daya, Peaches pun justru jatuh dan terpeleset, hingga pada akhirnya Manny memarahinya. Saat Manny sedang memarahi Peaches, saat itu pula daratan di sekitar mereka membelah. Manny terpisah oleh keluarganya bersama Sid dan Diego, sementara Ellie terpisah dengan Peaches. Mereka bertiga terpisah di dataran es utama dan terapung-apung di atas sebuah patahan es hingga terbawa ke lautan lepas. Terpisah di dataran es yang berbeda, akhirnya mereka menyetujui untuk bertemu di jembatan daratan yang besar. Usaha mereka untuk kembali bersama pun rupanya tak semulus dugaannya. Mereka harus terombang-ambing di lautan
diterjang badai. Film animasi ini menceritakan tentang perjuangan Manny dan keluarganya serta teman-temannya untuk selamat dari bencana yang dialaminya. Baik, sekian video penjelasan mengenai teori ekologi sastra saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.